Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Fida, NIM 18053042. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi, jurusan Pendidikan Ekonomi. Dari mata pelajaran Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang administrasi layanan khusus atau manajemen layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah memberi secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar, baik di sekolah, di perkuliahan, atau tingkat pendidikan lainnya. Tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Layanan khusus ini terdapat di setiap persekolahan, yang mana layanannya dikhususkan untuk para siswa menambahkan pelayanan yang wajib. Baiklah, saya akan masuk dalam penjelasan jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Pelayanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik antar sekolah satu dengan sekolah lainnya pada umumnya sama, tapi proses pengelolaan dan pemanfaataannya yang berbeda. Beberapa bentuk layanan khusus yang ada di sekolah yaitu: yang pertama, perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi yang dibutuhkan, serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Ada beberapa jenis perpustakaan sekolah yang pada dasarnya disesuaikan dengan jenjang atau tingkat sekolah yang bersangkutan. Jenis perpustakaan sekolah tersebut adalah: yang pertama yaitu perpustakaan taman kanak-kanak dan perpustakaan sekolah dasar, perpustakaan sekolah lanjut tingkat pertama, dan perpustakaan sekolah lanjut tingkat atas. Semua jenis perpustakaan sekolah yang disebut di atas dikelola berdasarkan tujuan khusus masing-masing dan jenis jenjang sekolah tersebut. Fungsi perpustakaan sekolah yaitu fungsi pendidikan, fungsi informasi, fungsi rekreasi, fungsi penelitian, fungsi penyelenggaraan hobi, fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Peranan guru dalam administrasi perpustakaan. Ada beberapa peranan guru yang terlibat dalam administrasi perpustakaan sekolah. Peran tersebut antara lain: A. Memperkenalkan buku-buku kepada siswa dan guru. B. Memilih buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan dibeli. C. Mempromosikan perpustakaan baik untuk pemakaian maupun pembinaannya. Yang D. Mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya susunan koleksi. Yang E. Mengusahakan agar siswa aktif membantu perkembangan dalam perpustakaan tersebut. Kedua yaitu Laboratorium secara sederhana dapat diuraikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain yang melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi,
dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Jenis-jenis laboratorium dapat dibedakan atas beberapa jenis-jenis. Laboratorium tersebut biasanya disesuaikan dengan bidang studi atau kelompok bidang studi tertentu. Jenis laboratorium tersebut antara lain: A. Menurut bidang studi, misalnya laboratorium kimia, fisika, PMP, dan sebagainya. B. Menurut kelompok bidang studi, misalnya laboratorium IPS, IPA, agama bagi anak eman. Yang C. Untuk bidang ilmu teknik, lab dapat diartikan sebagai workshop atau bengkel kerja. Selanjutnya, yang ketiga yaitu UKS, usaha kesehatan sekolah. Usaha kesehatan sekolah merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Usaha kesehatan sekolah bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berada. Bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab di UKS tersebut, tapi mahasiswa di sekolah tersebut, guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Tujuan kesehatan sekolah adalah agar siswa memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat serta berpartisipasi aktif di dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat, di lingkungan tempat bermainnya. Dan sehat dalam arti fisik, mental, maupun sosial. Memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk dalam menyalahgunakan narkoba, obat-obat terlarang, bahan berbahaya, alkohol, rokok, dan lain sebagainya. Itu adalah tujuan UKS. Yang ketiga, selanjutnya kafeteria sekolah atau saya disebut kantin. Ini kantin, warung, itu adalah yang di sini disebut adalah kafeteria. Pertimbangan awal pendirian kafeteria atau warung atau kantin dalam sekolah adalah bukan karena unsur bisnis semata, tanpa memperhitungkan aspek lain yang lebih penting. Keberadaan warung atau kantin sekolah diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan makanan untuk siswa. Kafeteria atau warung sekolah secara tidak langsung mempunyai kaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah. Ada kalanya proses belajar mengajar tidak dapat berjalan sebagai mana mestinya karena siswa lapar dan haus. Kafeteria atau warung tidak harus diadministrasikan oleh sekolah, tetapi sebagai mana dapat diadministrasikan oleh pribadi di luar sekolah atau dharma wanita sekolah. Namun kafeteria sekolah ini tidak boleh terlepas dari perhatian kepala sekolah. Kepala sekolah harus memikirkan atau mengupayakan kehadiran kafeteria. Sekolah itu mempunyai sumbangan positif dalam proses belajar mengajar anak di sekolah tersebut.
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam administrasi kafeteria itu adalah A. Administrasi kafeteria atau kantin harus menjaga kesehatan, harus higienis masakan, minuman yang akan dijajankan kepada mahasiswa. Yang B. Kebersihan tempat juga harus menjadi pertimbangan utama karena kebersihan diharapkan dapat menjatuhkan penyebaran hama penyakit. Jika warungnya jorok, kotor, makanan tidak higienis, makanannya diletakkan sembarangan seperti tidak ditutupi, dapat menyebabkan kesehatan mahasiswa jadi tidak baik. Makanan yang disediakan hendaknya makanan yang bergizi dan bilangan perlu dapat menambahkan vitamin-vitamin yang diperlukan siswa pada umumnya. Harga makanan-makanan hendaknya dapat dijangkau atau sesuai dengan kondisi ekonomi siswa agar semua mahasiswa dapat jajan sesuai dengan uang jajanannya. Usahakan agar kantin sekolah tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlama-lama atau nongkrong di kantin tersebut. Kondisi yang demikian akan menyokong munculnya perilaku-perilaku negatif karena mahasiswa lebih menyukai kantin tersebut daripada kelasnya. Selanjutnya itu sarana ibadah. Di setiap sekolah, layanan rumah peribadatan sangat perlu karena layanan rumah peribadatan merupakan sebuah layanan yang diberikan sekolah dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya pada pihak sekolah pada umumnya, agar bisa menjadi manusia yang baik dan beriman. Adanya sebuah layanan rumah peribadatan di sekolah sangat menunjang proses pembelajaran, mengingatkan bahwa pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, termasuk salah satunya adalah di rumah peribadatan. Adapun layanan rumah peribadatan yang biasanya ada di sekolah yaitu masjid ataupun gereja. Karena rumah peribadatan itu sangat diperlukan untuk persekolahan atau jenjang pendidikan manapun. Karena rumah peribadatan itu kita sebagai umat yang beragama pasti memerlukan untuk tempat ibadah agar bisa tepat waktu dalam melaksanakan tugas-tugas wajib kita sebagai orang-orang yang memiliki agama. Selanjutnya yaitu asrama. Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya, diperlukan asrama. Selain manfaat untuk peserta didik, asrama mempunyai manfaat para pendidik dan petugas pada asrama tersebut. Layanan asrama sekolah sangat bermanfaat bagi peserta didik. Di antaranya, yang pertama, tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan sebaiknya terutama jika berbentuk tugas kelompok. Kedua, sikap dan tingkah laku peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik. Yang ketiga, jika di antara peserta didik mengalami kesulitan, misalnya kiriman orang tuanya terlambat, keperluan yang tidak bisa dipenuhi, dapat dibantu atau saling membantu dalam
asrama tersebut bagi yang bisa membantunya ataupun petugas asrama tersebut. Asrama merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. Jika remaja yang jauh dari orang tuanya, jika dia berasrama di sekolah, karena petugas asrama tersebut adalah gurunya, dia bisa merasakan dijaga oleh guru yang diseganinya. Makanya asrama itu lebih baik daripada ngekos tempat yang belum tentu aman. Selanjutnya yaitu koperasi. Koperasi berasal dari perkataan co dan operation yang mengandung arti kerjasama untuk mencapai tujuan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha dan dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha tersebut untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Koperasi mengandung unsur-unsur yaitu perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal, bukan akumulasi modal, akan tetapi persekutuan sosial. Sukarela untuk menjadi anggota netral terhadap aliran dan agama. Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmani dalam anggota-anggota dan kerjasama secara kekeluargaan. Layanan koperasi mendidik para peserta didik untuk dapat berwirausaha. Hal ini sangat membantu peserta didik di kehidupan yang akan datang. Koperasi sekolah adalah koperasi yang dikembangkan di sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah maupun sekolah tinggi. Dalam pengelolaan melibatkan guru dan personalitas sekolah, sedangkan koperasi peserta didik atau disebut koperasi siswa (KOPSIS) adalah koperasi yang ada di sekolah tapi pengelolaannya adalah peserta didik, dikelola oleh peserta didik. Kedudukan guru di dalam KOPSIS adalah sebagai pembinanya saja. Peserta didiklah yang akan melakukan koperasi tersebut. Guru hanya untuk membimbing mereka. Kerjasama dalam masyarakat modern telah tampak wujudnya dalam suatu jaringan sistem yang lebih kompleks. Bentuk-bentuk ikatan perekutuan hidup telah berkembang dan menjadi lebih beragam. Kini kerjasama di samping memenuhi kebutuhan menjaga kelangsungan hidup dan rasa aman, juga untuk memperoleh kasih sayang dan persahabatan seperti dalam keluarga dan paguyuban, juga telah digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan seperti tampak pada bentuk-bentuk organisasi yang telah terjalani di sekolah-sekolah. Selanjutnya yaitu transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat masuk atau pulang dengan waktu yang tepat. Transportasi yang diperlukan terutama bagi peserta didik di tingkat prasekolah dan sekolah dasar. Penyelenggaraan transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta, karena transportasi ini sangat diperlukan bagi jenjang prasekolah atau sekolah dasar, karena akan lebih aman jika sekolah menyediakan untuk siswa-siswa pergi sekolah baliknya ke rumah agar terjaminnya
terjaminnya keamanan peserta didik. Selanjutnya, setelah saya jelaskan jenis-jenis tentang layanan khusus administrasi tersebut, ada juga peran guru dalam administrasi layanan khusus. Yang pertama, keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa. Yang kedua, mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku perpustakaan tersebut. Yang ketiga, mempromosikan perpustakaan baik pemakaiannya maupun bentuk pembinaannya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam administrasi layanan khusus tersebut. Dan sekian, terima kasih.